Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Project Game Maker dalam pembuatan game Space Shooting. Di sesi kali ini, sesi ketiga ya, atau part ketiga, tentu saja kita akan melanjutkan project pembuatan game Space Shooting kita ya, yang tertinggal sebelumnya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke projectnya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan project kita ya. Kita sekarang sebenarnya sudah mempunyai hampir full game ya untuk mekanik gamenya. Kita sudah bisa menembak, sudah menghancurkan musuhnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah merefine gamenya, mengupgrade ya dengan hal-hal detail. Oke, untuk detail pertama kita akan coba menambahkan suara dan background musik ya. Untuk suara dan background musik sementara ini saya download dari internet ya. Sound effect saya download dari sini, free sound. Kemudian untuk musik saya buat dengan musik GPT ya, AI-nya. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kita coba import ya suaranya, yaitu kita memasukkan suara ke folder sound ini, create sound ya. Kita ambil dulu backgroundnya, saya sudah siapkan background musik. Kita tes dulu, kita buat musik ini menjadi loop ya, berulang-ulang, berputar, jadi saat habis terus berulang ya. Volumenya sudah cukup aja dulu segitu ya. Kita beri nama sound BG ya untuk mewakili background ya. Yang kedua, kita akan membuat efek suara saat pesawat ini menembakkan peluru ya. Saya sudah menyiapkan juga suaranya, kita tambahkan suaranya lagi. Kita beri nama sound tembak. Yang mana ya, lupa. Weapon fire kalau nggak salah. Suara tembakannya seperti ini kira-kira ya. Terlalu keras, kurangi sedikit. Seperti itu. Sound tembak. Kemudian nanti saat objek peluru ini mengenai musuh, kita tambahkan juga sound efeknya ya. Sound kena seperti ini. Saya kurangi seperti itu ya. Sekarang kita akan masukkan suara-suara ini ke dalam game. Tapi untuk mempermudah kita ke depannya, kita buat sebuah kontrol yang mengontrol semua game ya. Dari mulai terutama untuk UI, user interface-nya, seperti kita akan menambahkan live juga ya nantinya. Untuk itu kita buat objek untuk mengontrol game kita ya. Buat objeknya obj control, tidak perlu dikasih gambar ya, karena ini sebagai kontrol saja. Sekarang kita masukkan ke dalam gamenya, sini saja. Nah, objek control ini nanti harus berjalan secara terus menerus ya, meskipun misalkan kita punya beberapa level ya, level 1, terus kemudian kita punya room kedua atau level 2 dan seterusnya. Kita buat objek kontrol ini terus-terusan ada ya, tidak dihapus ya. Soalnya kan ketika kita pindah level, berarti objek yang ada di level sini tidak berlaku lagi untuk ke level berikutnya. Untuk itu kita perlu mengaktifkan mencentang perintah persisten ini. Jadi
seperti Anda lihat ya, instance of this object will persist between room. Jadi setiap room itu, setiap perpindahan room, objek control ini akan tetap ada. Ini penting sekali ya untuk kedepannya apabila Anda mempunyai banyak room. Sekarang kita buat beberapa variabel, misalkan live ya, jumlah. Ini untuk menentukan jumlah live yang dipunyai oleh objek player. Kemudian skornya 0 sementara ya. Untuk sementara kita cukupkan sekian dulu. Kemudian saat game dimulai kita akan menjalankan apa ya, kita akan memutar suara background ya. Untuk memutar suara kita gunakan perintah audio ya, audio play sound, audio play sound. Suaranya sound ID-nya kita telah punya sound BG. Kemudian priority-nya 1, kemudian loop-nya 1 ya, jadi terus berputar ya. Untuk nilai selanjutnya tidak usah di sini, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan menggambar, selanjutnya kita akan memerlukan gambar live ya, yang menunjukkan live nantinya di dalam gamenya seperti apa kelihatannya. Untuk itu kita perlu objek lain ya, dan gambar lain. Itu kita tambahkan gambar untuk live-nya ya, SPR live. Saya sudah menyiapkan gambarnya, sprite live ya, seperti ini. Kita akan buat beranimasi ya, loncat-loncat. Kita coba, aduh terlalu cepat ya. Kita coba dengan frame 10. Kayak seperti itu kira-kira ya. Animasi sederhana saja. Kita buat ukurannya lebih kecil, kira-kira 100 pixel tingginya. Kita tidak akan tahu ya bentuknya seperti apa, sebesar apa nanti di room sebelum kita memasukkannya ke sini. Sekarang kita buat objeknya, objek live ini, obj live. Sprite-nya ambil yang barusan, kemudian kita buat variabelnya ya, live sama dengan 3. Nanti kita akan mengambil variabel live ini dari objek control, dari objek control ya, objek control game. Kenapa saya buat 2 begini, tidak 1 aja di sini? Jadi nanti untuk memudahkan saya menggambar beberapa bagiannya. Nanti kan kita akan menggambar live, kemudian score, dan hal-hal lainnya yang ada di user interface ya. Jadi untuk sementara ini kita buat tersendiri live-nya ya, live 3. Kemudian kita apa ya, oh ini tidak perlu sebenarnya ya, ini cuman buat tampilan saja. Kita delete saja, nggak apa-apa. Kita lihat bagaimana gambarnya di dalam game. Dari objek control yang memasukkan suara, kemudian kita lihat besar gambar yang telah kita buat ini apakah sudah cukup atau bagaimana. Oke, musik backgroundnya sudah keluar, tapi ini gambarnya terlalu besar ya kalau buat
user interface ya. Kita kurangi lagi sedikit gambarnya. Sekitar setengahnya dari situ ya. Kita lihat lagi. Oke, sudah cukup ya, cukup kecil saja. Nanti lokasinya ada di sini, kira-kira seperti itu. Atau nanti ini bisa dikontrol oleh objek kontrol ini ya, dengan instance create instance create dev ya. Egg-nya saya mau di sini kira-kira 40. Kita lihat dulu poin originnya sudah benarnya di situ biar memudahkan kita penempatannya. X-nya sama dengan 40 kira-kira, kemudian Y-nya sama juga 40. Depth-nya saya mau selalu ditampilkan ya, meskipun nanti ada objek yang lain lewat di atasnya tetap tidak akan tertutup ya. Jadi kita bikin minus misalkan 1000 ya, biar aman. Kemudian objeknya live, objek live, sudah begitu aja. Kita lihat ya, di dalam room saya sudah menghapus tadi objek live nya. Untuk creationnya, untuk menampilkan objek live ini nanti dari objek control ini. Oke, posisinya sudah cukup ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah punya objek live ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar. Setelah gambar live itu, di sebelahnya ada tulisan berapa lagi live kita. Itu dengan cara event draw ya. Jangan lupa draw shape kalau ada gambar, tapi ini karena tidak ada gambar tidak perlu ya. Sekarang kita hanya perlu menggambar teksnya, berapa jumlah live kita ya. X misalkan tadi kan 40, misalkan jadi 60, Y nya harus lebih ke bawah, misalkan 80, stringnya nanti adalah jumlah live ditambah terbalik ya, nanti stringnya live nya ada berapa kali lagi, kali ditambah stringnya. Kita lihat nanti gambarnya seperti apa. Gambarnya kurang sebelah kanan dan masih terlalu kecil ya, hurufnya terlalu kecil. Kita buat hurufnya di font ini, create font. Kita buat huruf yang lebih besar, misalkan 20. Biarkan yang lainnya ininya tipe teksnya kita biarkan apa adanya ya. Kemudian kita harus mengatur huruf yang kita gunakan, misalkan font 1 di dalam draw ini, draw set font ya. Kita ambil font 1 ini tadi, kalau saya tidak lupa kurang ke kanan dan terlalu di bawah ya. Kurang ke kanan ini sekitar 80, ini kurang ke atas ya, kita 60 aja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Live kali 3, X nya X kecil aja, nah gitu.
dan tidak perlu memakai spasi ya, langsung saja. Nah, aduh kok pakai tambah ya, ini kok ada tambah. Nah seperti itu ya, jadi nanti tiap kali pesawatnya hancur akan mengulangi live menjadi satu ya. Sebelum kita lupa, kita rubah dulu ini. Saat pesawat hancur jangan hancur ya, tetap hancur tapi live-nya ditambahkan objek control live-nya berkurang satu, dan kita tempatkan di atas ya, karena kalau suatu objek kalau sudah dihancurkan tidak akan meload kode-kode yang lainnya. Jadi kita buat kodenya di atas, kita panggil kodenya dulu baru kita hancurkan ya. Ini kan saat collision objek pesawat ini hancur, maka live-nya dikurangi satu. Tapi bagaimana kalau misalkan live yang ada di objek control ini sudah habis? Berarti kan ini tidak akan berlaku dan bahkan nantinya mungkin akan tercipta error ya. Untuk itu kita buat batasan ya, jika objek control ini live-nya masih ada tuh, berarti lebih besar daripada 0 jumlahnya, maka baru diberi kode-kode yang tadi ya, yang ini. Jadi sebelum objek kontrolnya sebelum live-nya dikurangi, kita harus pastikan dulu live-nya masih lebih besar daripada 1. Kalau misalkan kurang dari ini, tidak akan bisa dikurangi ya. Nantinya ujung-ujung nanti ke game over yang akan diatur di objek kontrol ini ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita atur ini, bahwa saat pesawat ini hancur, objek player ini hancur, apabila masih memiliki live, maka kita harus membuatnya lagi di sini gitu. Untuk itu kita perlu ke event destroy ya. Sinilah kita perlunya event destroy ya. Jadi saat pesawat ini hancur, kita harus cek ulang ya, jika objek control live-nya masih lebih besar daripada 0, maka kita buat instan baru ya, atau objek player baru, yaitu dengan cara instant create. Objeknya nanti akan ada di tengah-tengah layar ya, seperti ini. Ini di tengah-tengah y-nya sekitar 1120 ya. X-nya di tengah-tengah bisa didapat dari pembagian room width ya. Room width dibagi 2, ini berarti di tengah-tengah. Kemudian y-nya 1120, depth-nya 0 saja. Kemudian objeknya tentu objek player, obj player ya, seperti itu. Kita tutup. Sebenarnya ini sudah selesai ya. Jadi ketika yang objek player yang lama dihancurkan, maka akan dibuat objek player baru di tengah-tengah seperti ini. Sekarang kita coba aja dulu. Kita coba ditabrakan ke player musuh ya. Nah ini objeknya membuat baru, live-nya berkurang 1, ininya pindah ke tengah, bukan pindah ya, dibuat baru berarti sudah benar. Cuman kita akan menambahkan beberapa detail ya, biar tidak monoton gitu. Yang pertama, seperti kita ketahui dalam objek space shooting ya, pada saat respawn
pada saat mati dan membuat kembali objeknya. Objek yang baru itu memiliki invincibility ya, memiliki kekebalan untuk beberapa saat ya, misalkan 5 detik gitu ya. Saat setelah respawn, objek memiliki beberapa detik invincibility. Ini kita bisa atur secara langsung di sini, atau kita juga bisa atur untuk keseluruhan objek pesawat ya. Di sini misalkan kita buat variabel baru invincibility, atau biar gampang kita pakai bahasa Indonesia aja ya, kebalnya sama dengan 0 ya, nilai defaultnya kebal sama dengan 0. Atau kita bikin satu aja, bahwa pesawat saat dimulai ini kan di event create ini akan di load saat pesawat ini pertama di load oleh game ya. Kebal invincible, kita buat alarmnya, jedanya berapa detik. Alarm pertama ya, kita buat kebalnya menjadi 0. Ini secara default ya. Jadi saat pertama kali objek player ini di load atau tampil di dalam game, maka akan kebal ya. Kebalnya berapa detik kita panggil dengan alarm yang barusan kita buat ya, alarm 1 ini ya. Kebalnya menjadi 0 nantinya. Kebal selama 5 detik berarti 5 kali 60 frame per second, sekitar 300 ya. Jadi pertama kali ngeload pesawat dia akan kebal dulu selama 5 detik ya. Ditabrakan pun nggak bakalan berpengaruh ya. Berarti ini udah lewat. Kita cek selama sekitar 10 detik sekarang ya, biar kita coba ditabrakin ke pesawat lawan. Oh iya, bukannya tidak berfungsi ini ya, tapi kita belum memasukkan kode ke collision ya. Jadi kekebalan ini bisa berlaku apabila kodenya sudah diaktifkan ya. Misalkan dengan kekebalan saat ditembak ataupun bertabrakan tidak akan apa-apa ya. Kodenya harus kita masukkan ke collision berarti. Jadi saat kita bertabrakan dengan musuh, maka saat kebalnya 0 ini ya. Jadi kita harus menambahkan mencek kondisi ya. Saat bertabrakan apabila kebal sama dengan 0 artinya tidak kebal ya artinya. Kemudian untuk pengecekan yang kedua yaitu objek control life-nya lebih besar daripada 0 atau berarti masih ada. Untuk dua pengecekan kita tambahkan dengan NN ya, simbol NN ini. Jadi pada saat tabrakan dicek dulu apakah kebal tidak pesawatnya gitu. Ini kan secara default pesawatnya pertama kali muncul itu kebal ya. Jadi pas pertama kali muncul pesawatnya kebal, dalam keadaan kebal selama ini saya tes selama 10 detik ya. Jadi meskipun tabrakan kalau kebal tidak apa-apa. Ini kan kalau tidak kebal dan objek control life 0, maka life-nya dikurangi, ininya dihancurkan. Tapi karena di pertama kita dalam keadaan kebal maka tidak akan apa-apa. Kita cek, kita tabrakin, tidak apa-apa ya pesawatnya, tapi musuhnya memang tetap hancur. Nah, yang kita perlukan sekarang ini adalah tampilan kekebalan ya. Kita buat ininya lebih cepat ya. Kembali ke 5 detik 300 step ya. 300 frame.
Yang kita perlukan sekarang adalah tampilan sangat kebal. Bisa kita lakukan dengan berbagai cara sebenarnya ya, untuk menampilkan bahwa saat ini kita sedang kebal, bahwa player lagi kebal ya, invincible. Seperti kalau saya ingat ya, seperti di game-game space shooter yang lainnya, kekebalan itu bisa ditampilkan dengan cara membuat flicker untuk tampilan pesawatnya. Jadi kelap-kelip ya, tampil tidak, tampil tidak, tampil tidak, itu bisa diatur dengan mengatur image alpha ya, transparansi. Atau bisa juga kita misalkan dengan menambahkan objek seal atau perisai ya di sekitar pesawat ini pada saat kebal. Seperti itu bisa juga ya. Tapi untuk sekarang kita save aja dulu untuk keamanan. Oke, setelah saya pikirkan, sepertinya saya akan membuat kekebalan ini dengan cara menambahkan shield saja ya. Soalnya kalau memakai teknik image flickering, club clip ya, tadi sudah saya coba di luar video ini, gambarnya tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu kelihatan perubahannya apakah lagi invincible atau sudah bisa ditembak ya. Untuk itu saya akan mencobanya dengan menambahkan shield. Saya sudah siapkan gambarnya. Kita akan buat gambar shieldnya dari gambar yang telah saya sediakan. Kita buat dulu sprite-nya, sprite SPR, perisai saja pakai bahasa Indonesia biar gampang. Gambarnya ini ya, kemudian kita edit biar nanti efeknya kelihatan. Kita buat perisai ini kelap kelip ya, dengan cara tampil tidak, tampil tidak, seperti ini ya. Kita maksimalkan gambarnya, siapa tahu ada bagian yang tidak terpakai. Oke, seperti itu ya. Untuk point originnya kita buat di tengah saja. Ini lebarnya 197, berarti sekitar 199 ya. Loh, kok di situ? Oh, salah. 99 maksudnya. Tengah-tengah ya. 200. Kita tes dulu di sini. Oh, belum bisa ya, karena belum berupa objek. Sekarang kita buat objeknya, objek perisai. Gambarnya split perisai, kita tutup saja, tidak perlu kode apapun untuk perisai ya. Kita tes apakah pas, ini ukurannya pas ya. Yang perlu kita atur paling ini kedalamannya ya, karena objek player ini tidak diatur kedalamannya secara negatif ya, tidak pernah kita atur secara negatif. Kita buat objek perisai ini kedalamannya menjadi negatif, misalkan 10 saja ya, berarti yang pasti di atas pesawat. Kita coba aja tampilannya seperti apa ya nanti di gamenya. Nah, udah cukup ya, udah bagus. Oke, ini udah bagus, berada di atas pesawat. Kemudian yang perlu diganti itu, kalau objek perisai ini ada, objek perisai ini nantinya akan selalu mengikuti objek player ya. Untuk itu kita perlu membuatnya di dalam step. Jadi salah, berarti X dari objek ini akan selalu mengikuti objek X, objek player ya, objek player X.
Y nya juga sama ya, Y nya sama dengan obj player Y, tapi ini tidak pas di tengah ya, kita bisa atur soalnya ini objek perisainya ada di tengah-tengah titik awalnya, sedangkan untuk titik awal objek pesawatnya ada agak ke bawah ya, kurang ke atas, mungkin sekitar 20 atau 30 poin ya. Y nya terlalu bawah, dikurangi sekitar 30 mungkin ya. Kita coba apakah mengikuti, tidak. Belum dimasukkan ya, objek ini ya, perisainya belum dimasukkan ke situ. Sekarang kita coba. Aduh, ini game maker nih suka ada glitch seperti ini ya, gara-gara warna dari objek ini. Oke, sekarang kita coba perbaiki dulu glitchnya ya, siapa tahu dari gambar. Kita edit gambarnya, ganti yang baru. Perisainya udah saya siapkan juga. Udah cukup, kemudian kita trim. Oke, ini kita pindah ke tengah ya, 97 99 kali 99. Oke, kita cek di room ini ya, kemudian kita cek kodenya. Bukan ini ya, objek kontrol musuh, salah tadi. Ini berarti ini objek kontrol musuh sudah dimasukkan belum ya, tadi kehapus mungkin. Objek kontrol musuhnya belum masuk situ. Ada dua ini. Oke, udah ya, kita atur untuk perisai ini mengikuti ya. Apakah bisa sekarang? Aduh, kok tidak terlihat ya perisainya. Kita masukkan lagi, bolehlah, nggak apa-apa. Tes. Oke, sudah mengikuti perisainya ya, sudah ikut pesawat. Kita hapus. Sekarang kita atur kemunculan perisai ya di objek player. Jadi apabila kita buat kodenya di create event ya, soalnya kita membutuhkan perisai ini cuma satu kali ya. Jika saat kebal ya, maka instance create objek perisai ya. Di X nya sudah sama, sejajar dengan pesawat ya, kemudian Y kurang 30 tadi. Kalaupun tidak sama ini tidak apa-apa ya, nanti disamakan dengan kode dari objek perisai yang ini ya. Kalau tidak sama tidak apa-apa ini. Kemudian depth nya min 100 obj perisai. Kita tutup. Jadi di event create ini yang kita pertama kali cek ya apabila kita sedang kebal atau tidak. Dan karena saya mau kekebalan ini muncul pada saat
kita memulai game atau objek player ini dimuat ya, di load, maka kita membuat objek player ini membuat perisai di awal spawn ya, di awal game berarti. Jadi nanti kalau misalkan dari sini juga, kalau misalkan dari event destroy juga ya, saat membuat objek baru nanti akan spawn akan invincible atau kebal ya di awal. Kita save dan kita tes ya. Oh ya, jangan lupa ini untuk kekebalan ini alarmnya 5 detik, kita tunggu selama 5 detik ya. Apakah menghilang setelah 5 detik kekebalannya? Dua, tiga, 4, 5. Oh udah nggak bisa ya, udah lewat nih. Oke, untuk perisai ini ternyata tidak bisa dikontrol dari sini ya. Ini hanya mengontrol kekebalan saja di alarm 1 ya. Karena perisai ini objek, jadi tidak bisa dikontrol dari pesawat, jadi terpisah ya. Ternyata tidak menghilang karena terpisah ya. Kita akan panggil kodenya dari sini saja. Jadi jika obj player kebalnya sama dengan 0, sudah tidak kebal lagi ya, maka hancurkan diri sendiri. Begitu harusnya ya. Jadi diceknya dari pihak perisai ya, karena ini terpisah dengan pesawat ya, dengan pesawat player ya, terpisah. Ini kita beri catatan, saya selalu lupa memberi catatan nih. Hancurkan perisai setelah 5 detik. Oke, sekarang tinggal mengatur. Jadi meskipun tidak ada perisai, sebenarnya kita sudah kuat ya, tabrakannya sudah kuat, tidak akan terjadi apa-apa kalaupun kita bertabrakan dengan musuh, soalnya sudah diatur dengan kekebalan saja. Gambar perisai ini sebagai hiasan, sebagai tampilan saja ya, untuk mengetahui apakah kita dalam keadaan kebal atau tidak gitu. Sedangkan efek sebenarnya berada di objek player ya, dengan variabel kebal ini. Tapi kita tetap aja, karena ini objek perisai ini sudah ditampilkan ya, otomatis ada collision massnya. Jadi kalau misalkan objek musuh tabrakan dengan perisai, kita harus atur juga ya collision dengan objek perisai, maka instant destroy juga ya. Sama ya kalau kena perisai ya. Sekarang kita tes apakah perisainya menghilang dalam 5 detik atau tidak. Oke, benar ya, sudah pas, sudah menghilang. Sekarang kita coba tabrakan. Muncul lagi perisainya. Sudah hilang perisai, kita coba tabrakin, muncul lagi perisainya ya. Berarti kodenya sudah benar. Tapi ini ada yang kurang nih. Ada yang kurang, untuk posisi perisainya kurang depan kelihatannya ya. Bisa diatur di objek perisainya di sini. Kurang depan berarti kurang atas. Mungkin 40 ya. Coba tes lihat. Ya, cukup segini ya. Oke, berarti kita sudah selesai membuat saat respawn ada kekebalan dahulu sebelum
selama 5 detik ya. Kita save game kita. Tadi saya ada yang lupa ya, harusnya di awal tadi ini seperti kita lihat ya, ini kan ceritanya pesawat tempur ya, tapi tidak ada efek apa afterburner-nya di sini ya. Kita akan menambahkan efek seperti itu dengan menambahkan gambar yang nantinya diload dan mengikuti seperti objek perisai ini. Saya sudah mempersiapkan gambarnya. Kita buat gambarnya di sprite seperti biasa ya. Kita beri nama sprite afterburner ya, AB. Kita import gambarnya yang sudah jadi afterburner ini, yang ini ya. Jadi efeknya seperti itu kira-kira ya. Seperti biasa kita trim, kemudian kita atur ini di tengah atas, top center ya. Mana top center? Ini top center. Ini kok buka ya. Tidak perlu mengatur collision mask ya, karena tidak berpengaruh. Sekarang kita masukkan objek ini, objek afterburner-nya ke sebuah objek. Kita masukkan ya, obj ab. Atau sebenarnya kita bisa juga meload gambarnya dari kode ya, misalkan dari objek player ini di dalam draw, tapi nantinya kita akan membutuhkan draw shelf lagi, kemudian kita akan mengetik lagi draw sprite ini gitu, tapi sama aja, sama-sama rumit ya. Untuk lebih gampangnya kita akan buat objek AB nya tersendiri ya. Kita atur kedalamannya menjadi, misalkan -1 saja ya. Sebenarnya sejajar dengan pesawat, tapi nggak apa-apa lah biar kelihatan. Kemudian kita buat di step event, objek ini mengikuti objek player ya. X nya, posisi X sama dengan obj player X, kemudian Y nya sama dengan obj player dot Y ya, gitu ya. Kita lihat sprite-nya nanti keluarnya di sini. Oh, Y nya kurang, berarti kurang bawah ya, kurang bawah sekitar apa ya, sekitar 30 lah mungkin, atau 20 mungkin ya. Kita coba aja, tapi ini belum di load ya ke objek playernya. Kita load di event create ya, instant create x, y plus 30, -1 untuk depth-nya, kemudian tentu saja objeknya obj afterburner ya, obj AB. Kita coba apakah sudah ada. Wow, terlalu besar ya, belum diatur skalanya. Kita lihatnya di sini saja. Ini terlalu besar gambarnya. Kita atur skalanya menjadi kurang lebih kecil aja ya, kurang lebih 50. Kita lihat. Nah, kira-kira seperti itu ya.
Sekarang kita coba lihat di dalam gamenya seperti apa. Oke, sudah benar ya, cuman agak kurang ke kanan sedikit dan agak kurang ke bawah sedikit ya. Kita ganti X nya ke kanan sedikit ya, ditambah sekitar 2 poin lah ya. Kita tes aja nantinya. Ini kita tambah sekitar 10 jadi 40. Kita ganti juga objek bukan objek AB nya ya, di step objeknya plus 40 ya kira-kira. Kita coba lagi gamenya. Terlalu bawah ya Y-nya terlalu bawah dan apa, masih terlalu besar sedikit ya, terlalu bawah, berarti nambah sekitar 25 aja tadi ya. Sudah pas 20, tinggal tambah 5 aja. Di player juga, di objek player juga kita tambah jadi 25 saja. Tes lagi seperti biasa ya. Ini kalau game itu harus trial and error ya. Kita tes satu persatu sampai semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ini masih kurang juga, nambah sekitar 30. Tes lagi. Oke, sudah pas ya, sudah pas segitu ya. Ininya lebih, sprite lebih lebar sedikit ini ya. Kita kurangi saja dari sini, gak usah dari, kita scale ini berarti ya, tanpa mencentang ini, maksud saya begitu. Ini sekitar 20, jadi lebih ramping ya, biar tidak terlalu lebar. Nah ini udah pas nih ukurannya nih, tidak terlalu lebar. Ini udah pas ya. Oke, sip, udah selesai ya untuk AB. Baru kita tambahkan suara-suara yang lainnya ya. Ini masih suara tembak belum kita pasang, suara kena juga belum kita pasang ya. Untuk suara tembakan tentunya kita ke event spasi ya. Jadi saat spasi ini ditekan, keluarkan peluru, tembakan peluru, dan jalankan suaranya. Audio play ya. Audio play sound, object control, create audio play sound. Kita copy paste aja yang ini ya, atribut mana aja yang diisi. Soundnya sound tembak, jangan loop tapi ya, ini 0 ya. Kemudian yang perlu diganti itu di objek apa ya, objek musuh. Saat terkena peluru jalankan suara terkena ya, sound kena itu, jangan loop juga. Sekarang kita tes apakah ada suara tembakan. Ada ya suara tembakan, cuman suara kenanya jadi agak teredam, tertutupi sama suara tembakan yang terlalu keras ya. Kita buat suaranya menjadi lebih kecil, suara tembakannya menjadi lebih rendah ininya, volumenya ya.
Kita coba lagi. Oke, sudah benar sekarang ya, sudah pas. Mungkin suara kenanya terlalu rendah suaranya ya, gitu aja. Oke, kita pada dasarnya sudah selesai dengan efek-efek tadi ya. Kita save untuk keamanan. Jadi game kita setelah sampai sejauh ini sudah dapat bergerak ya, seperti ini. Sudah ada sound effect juga. Kemudian sudah ada live juga. Yang kurang mungkin nanti untuk kedepannya kita harus mengontrol musuhnya ya. Kayak seperti itu. Baik, sampai di sini kita sudahi dulu sesi kita kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan lanjut untuk memperbaiki detail di gamenya ya. Jangan cepat menyerah, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.